Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Oget. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu aplikasi, yaitu aplikasi Sarpras untuk pencatatan sarana dan prasarana sekolah secara online. Nah, aplikasi ini akan berjalan di Google Apps Script ya, jadi teman-teman tidak perlu untuk sewa hosting ataupun install aplikasi ini ke dalam hosting. Nah, jadi teman-teman nanti kita menggunakan Google Drive sebagai database-nya atau sebagai penyimpanan file-file yang diperlukan. Nah, jadi teman-teman, aplikasi ini nantinya ya berguna dan berfungsi untuk membantu pencatatan barang masuk dan barang keluar serta ketika ada sarana dan prasarana baru yang datang. Nah, bagaimana aplikasinya? Langsung saja kita ke laptop. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Sarpras-nya teman-teman. Jadi aplikasi ini saya beri nama Sip Sarpras ya teman-teman. Nah, nanti aplikasi ini teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi ya teman-teman. Tapi teman-teman pastikan tonton video ini sampai habis karena nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara menginstal aplikasi ini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk sebagai admin master. Nah, di sini kita akan login dulu sebagai admin master ya teman-teman. Jadi nanti ada dua hak akses ya teman-teman, ada admin master dan juga ada staff. Jadi nanti untuk admin master itu bisa membuatkan akun untuk staffnya teman-teman. Nah, untuk admin master di sini ya, nanti tinggal masukkan aja uh, passwordnya. Kita akan login ke admin master terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini adalah dashboard aplikasi si Sarpras-nya teman-teman ya. Sarpras di sini ada aset data unik ya, artinya ada 3 jenis aset yang sudah terdata ya. Kemudian stok fisik tersedia ini adalah total dari semua, misalnya ini ada 3 ya, 3 ini misalnya ada penghapus misalnya 10, kemudian spidol 10, dan selebihnya itu sisanya misalnya ada laptop gitu ya. Nah maka totalnya ada 36. Kemudian histori mutasi itu adalah mutasi barang ya teman-teman. Jadi nanti barangnya ini pindah ruang kah, atau misalnya habis pakai, rusak, atau ada barang yang baru masuk gitu kan, atau ada penambahan stok. Jadi nanti ini total historinya terbaca di sini ya teman-teman. Nah kemudian di bawah ini ada peringatan gitu ya, barang yang jumlahnya di bawah 10. Nah di sini ada PC ROG ya, posisinya ada di ruang Sarpras. Kemudian ada kapur, posisinya ada di lab komputer. Nah seperti itu. Dan kemudian ini menampilkan transaksi terbaru pada hari ini ya teman-teman. Ini ada kapur, itu pindah ya, kemudian ada penambahan itu masuk ya. Kemudian ada juga pindah nih dari ke gudang Sarpras ya, PC ini ya teman-teman. Ini dilakukan ya pada hari ini ya teman-teman. Nah di menu kedua di sebelah kiri ya, di bawah dashboard itu ada scan QR asset. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan alat scan barcode ya. Kalau teman-teman punya alat scan barcode bisa gunakan fitur ini untuk melakukan pindai scan. Nah caranya gimana teman-teman? Nanti teman-teman masuk ke data aset ya, master data aset ini. Nah di sini tempat kita untuk menambahkan jenis-jenis barang atau aset yang kita punya teman-teman. Nanti ya, ini kita bisa klik semuanya paling atas ya, di sebelah label foto ya, itu ada pilihan, kemudian kita bisa cetak massal. Nah, maka di sini nanti akan muncul barcode. Barcode inilah yang bisa di-scan nantinya teman-teman untuk melakukan transaksi. Apakah dia pindah ruang, ataukah digunakan, atau rusak, atau ada penambahan. Oke, seperti itu ya. Ini bisa kita print ya, nanti teman-teman seperti ini hasilnya bisa kita print. Nah, nanti barcode ini bisa kita tempel di barang asetnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menambahkan aset? Di sini teman-teman, ya, kita menambahkannya harus satu persatu ya teman-teman ya. Di sini ada fitur tambah aset ya, atau tambah aset, kemudian kita pilih nama barangnya apa. Misalnya meja guru. Nah, meja guru ini ya kategorinya apa ya? Misalnya mebel atau furnitur. Nah, jika kategorinya tidak ada di sini bagaimana? Nanti bisa kita tambahkan di menu kategori. Untuk sementara ini kita gunakan yang ada dulu, misalnya mebel ya. Kemudian SN. Nah, ini tergantung SN atau bed itu tergantung kebiasaan teman-teman di sekolah bagaimana. Misalnya nomor urut misalnya 0010 misalnya. Jadi nomor urut 10 per 1000 ya ini kan. Kemudian ruangnya di mana? Saya misalnya di lab komputer. Jadi di lab komputer itu ada satu meja gurunya ya teman-teman. Kuantitinya jumlahnya berapa? Satu ya kan. Apakah meja ini diizinkan untuk pindah ruang ya, misalnya ada staf nih yang mau memindahkan meja ini ke ruang lain, apakah diizinkan? Nah jika diizinkan kita klik ya, tapi kalau tidak diizinkan kita matikan. Kemudian foto mejanya ya, karena di sini saya tidak ada foto meja, saya menggunakan foto yang ada ya teman-teman ya. Oke, saya gunakan foto yang ada. Nanti silahkan simpan, karena ini mejanya tidak diizinkan untuk pindah-pindah selain di lab komputer, kita simpan saja. Setelah kita berhasil menambahkan aset, maka nanti akan muncul nih di bagian paling atas ya. Nah, maka nanti fotonya juga akan muncul di sini. Nah, oh ini masih belum terbuka sempurna, mungkin jaringan juga kurang lancar ya di tempat saya. Nah, di sini ya teman-teman, lokasi dan izin pindah itu di lab komputer dan posisinya terkunci. Jika terkunci maka dia tidak boleh dipindah kecuali admin sudah mengizinkan untuk pindah. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah kita menambahkan aset, bagaimana cara kita melakukan transaksi perpindahan? Nah, kalau di menu master admin ya, kita bisa melakukan transaksi melalui mutasi ya.
ada menu mutasi. Dan ini juga bisa nanti dilakukan di sisi staf ya. Jadi nanti staf itu bisa melakukan transaksi juga. Contoh ya, kita tambahkan ya input mutasi ya. Nanti kita cari aset, apa asetnya, misalnya meja guru. Nah, meja guru ini kan tadi tidak boleh pindah ruang. Coba kita pindah ruang. Kita mau ke ruang sarpras. Dia awalnya di lab komputer ya. Kita mau ke ruang sarpras ya. Apakah bisa? Coba kita coba ya dari admin master. Oke. Nah, kalau di admin master itu bisa melakukan perpindahan walaupun barangnya terkunci. Tetapi jika dia staff, dia tidak bisa melakukan perpindahan tanpa seizin admin master ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kelebihan dari admin master. Nah, ini statusnya menunggu atau pending. Pendingnya siapa? Yaitu adalah staff yang ada di ruang sarpras ya. Tadi kan dari lab komputer ke gudang sarpras. Nah, sekarang coba kita login sebagai admin sarpras ya teman-teman. Nah, di sini untuk staf sarpras ya, di bagian database kita masukkan ya emailnya. Saya buka di tab baru ya teman-teman. Ini sebagai sarpras. Saya masukkan passwordnya. Kita masuk ke staf sarpras ya teman-teman ya. Nanti bagaimana tampilan di sarpras. Nah, coba kita lihat. Oke, ini berhasil login ya. Nah, teman-teman, di sini ya, di bagian sarpras, kita hanya mendapatkan menu yang terbatas. Jadi tidak semua akses itu bisa dimiliki oleh staf ya teman-teman. Jadi ini menu-menunya hanya sebatas untuk transaksi saja. Contoh misalnya, tadi kan sudah ada mutasi barang dari ruang tab komputer ke ruang gudang sarpras. Maka nanti admin staf sarpras ini mendapati ya notifikasi. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat ya, ini ada satu yang menunggu persetujuan untuk pindah dari lab komputer ke gudang sarpras, yaitu sebagai admin gudang sarpras. Apakah kita terima? Ya, jika kita terima maka nanti otomatis masuk ke gudang sarpras. Jika kita tolak maka nanti akan kembali lagi dia ke lab komputer seperti itu ya teman-teman. Misalnya di sini kita terima, oke, akan terdata di gudang sarpras, tetapi tetap terbaca transaksinya ya teman-teman ya. Nah, oke ya. Ini sudah ya teman-teman, sudah masuk. Coba kita refresh dulu menunya ya. Nah, setelah kita refresh menunya tadi, maka nanti ya meja guru ini berhasil dipindahkan ya teman-teman ya. Yang mindahkannya siapa? Pik pengirimnya adalah administrator ya teman-teman. Dia adalah admin master ya teman-teman. Maka di sini terlihat. Nah, teman-teman. Misalnya kita mau memindahkan satu barang. Kalau kita masuk ke data aset data master ya, master data aset ya teman-teman. Untuk meja guru itu kan terkunci, dia tidak bisa dipindahkan ya teman-teman. Kalau kita mau ubah pun kita nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau memindahkan ini ya dari gudang sarpras ke lab komputer misalnya atau ke ruangan lain, maka pasti nanti tidak bisa kecuali dilakukan oleh admin master. Contoh ya, kita mutasikan meja guru ini ya, pindah ruang, katakanlah pindah ruang ke lab komputer kembali ya. Nah, maka jika nanti kita paksakan untuk pindah, maka nanti dia akan ada muncul peringatan. Contoh kita eksekusi ya teman-teman ya. Pasti nanti akan gagal nih. Nah, di sini ada peringatan bahwa ini terkunci ya, dan tidak diizinkan untuk pindah. Oke ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk laporan ya, pelaporan itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya teman-teman. Karena kalau untuk laporan misalnya pindah ruang, kita download PDF. Nah ya, ini laporan mutasi. Nah, maka nanti munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengubah nama SMA itu di admin master ya. Jadi nanti kita masuk ke admin master. Itu di sini ada konfigurasi kop ya. Nanti silahkan bisa disesuaikan nama sekolahnya, alamatnya, dan nama kepala sekolahnya ya teman-teman. Nanti ini bisa disesuaikan di bagian konfigurasi kop. Nah, untuk manajemen akun ya, misalnya ada staf yang khusus bertugas di ruang UKS misalnya. Karena di sini kita belum punya ruang UKS, kita tambahkan di menu pengaturan ruangan ya teman-teman ya. Nah, di pengaturan ruangan ini kita tambahkan ya, misalnya UKS ya. UKS kita tambahkan, UKS. Nah, setelah berhasil ditambahkan ruang UKS, kita coba tambahkan dulu kategori ya teman-teman. Kita akan menambahkan kategori obat-obatan. Nah, di sini kan obat-obatan belum ada ya teman-teman. Coba kita tambah obat-obatan. Ya, obat-obatan ini kan habis pakai sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kita tambahkan ke kategori. Atau misalnya alat kesehatan, misalnya kalau di UKS itu kan biasanya ada apa namanya, matras gitu ya, matras tempat istirahat ya. Alat UKS misalnya. Alat kesehatan ya. Kesehatan misalnya ya, kita bisa tambahkan nih alat kesehatan. Atau timbangan, atau pengukur berat badan, pengukur tinggi badan gitu ya, bisa kita tambahkan. Nanti di data master data set ini, master data aset, kita bisa tambahkan untuk kategori ya, kebutuhan yang di obat-obatan ataupun alat kesehatan. Misalnya di sini matras ya, kategorinya adalah alat kesehatan, misalnya kodenya MT ya. Ini kebutuhan teman-teman ya, ruangnya UKS misalnya, kualitas misalnya kuantitinya ada 2, misalnya ada 2 matras, apakah izinkan pindah? Tidak diizinkan ya, hanya ada di UKS. Ini gambar contoh ya teman-teman, karena saya tidak punya gambar matras ya teman-teman, jadi saya pakai gambar contoh aja di sini. Kita upload dulu ya, kita tambahkan matras. Nah, setelah berhasil kita tambahkan ya teman-teman, nanti di bagian manajemen akun kita akan menambah satu petugas UKS. Nah, petugas UKS ini ya nanti hanya bisa mengakses ke barang-barang yang ada di UKS ya teman-teman. Misalnya Bu Aini misalnya, email untuk loginnya misalnya apa nih, uks@gmail.com. Ini contoh aja ya teman-teman, passwordnya UKS123.
Nah, dia posisinya sebagai apa? Staf ruangan aja ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih yang UKS. Jadi nanti ketika dia login sebagai Bu Aini ya, staf UKS ini dia hanya bisa melakukan transaksi di ruangan UKS aja. Nah, kalau kita pilih lebih dari satu, maka nanti dia bisa di lebih dari satu ruang. Oke, seperti dia. Kita simpan hak aksesnya ya teman-teman. Maka nanti berhasil ditambahkan. Oke ya. Untuk laporan nanti sama seperti yang di staf ruang ya teman-teman. Untuk admin master juga untuk laporannya tetap sama. Hanya saja di bagian admin master ini ada yang namanya log aktivitas sistem ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman masuk ke log aktivitas sistem, nah di sini maka akan terlihat nih apa saja kegiatan ya dari tanggal dan jam ya teman-teman. Sini ada ya user yang melakukan perubahan itu siapa gitu kan, menambahkan apa nanti kelihatan di sini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini log aktivitas. Jadi ini tidak bisa dihapus kecuali kita hapus di bagian database-nya ya teman-teman ya. Misalnya di log sistem ini kita hapus ya, maka nanti terhapus semua log aktivitasnya. Coba kita lihat tadi di menu user apakah sudah masuk ya. Tadi kita menambahkan admin user di UKS. Jadi sudah berhasil ditambahkan. Ruangan juga ya teman-teman nanti terbaca di sini semua. Oke teman-teman, itu saja tutorial untuk menjalankan aplikasi Simapras ini. Nah, bagaimana caranya ya untuk menginstal aplikasinya? Nah, untuk menginstal aplikasinya mudah ya teman-teman. Nanti ya teman-teman mendapatkan akses ini di link deskripsi. Kemudian teman-teman buat salin ya, buat salinan seperti ini. Oke, tunggu beberapa saat sampai menjadi salinan ya teman-teman. Tunggu beberapa saat sampai jadi salinan. Maka nanti akan tersalin ke akun Google Drive teman-teman ya. Setelah itu, setelah ada muncul salinan ini, teman-teman klik 2 kali saja ya. Nah, kemudian ya, nanti database ini ya teman-teman silahkan diubah dulu username-nya dan password-nya ya. Masuk ke menu user ya. Nanti ini dirubah semua ya teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman. Pastikan sisakan untuk admin master ya, supaya admin masternya bisa login ya. Sisakan satu untuk admin master ya. Kemudian untuk yang lain ya nanti itu bisa menyesuaikan. Setelah itu masuk ke menu ekstensi, kemudian app script ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul kodenya seperti ini ya teman-teman, nanti akan ada dua file ya. Yang pertama kode.gs dan juga index.html. Nah, untuk index.html ini kurang lebih ada 600 baris ya teman-teman. Kemudian untuk kode GS-nya itu kurang lebih ada 411 baris ya teman-teman. Nah, pastikan jumlah barisnya jangan sampai kurang ya. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke menu terapkan ya teman-teman. Di bagian atas ini ada kemudian pilih yang deployment baru. Nah, kita tunggu beberapa saat ya sampai benar-benar membuka ya teman-teman. Nah, untuk deskripsi ini nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian hak akses ini pilih yang siapa saja. Selanjutnya kita terapkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah nanti dia meminta izin akses, silahkan teman-teman berikan izin akses saja ya teman-teman. Maka nanti akan mendapatkan link URL-nya. Nah, link URL inilah yang akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi. Kalau kita klik URL-nya, maka nanti akan diarahkan ke aplikasi SIP Sarpras-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti silahkan tinggal login aja. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang mau install aplikasinya silahkan download link yang ada di deskripsi. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung dan pengen saya menginstalkannya, nanti silahkan hubungi nomor WA yang tertera ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika aplikasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.